Bab 28. Siapa-siapa? Dalam Alkitab. Dalam bab ini, saya akan memperkenalkan Anda kepada orang-orang penting yang akan Anda temui saat Anda mulai membaca dan mempelajari Alkitab. Ini akan membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang siapa yang ada di dalam Alkitab. 28.1 Tim Tuhan. 28,1,1 Tuhan. Tuhan menciptakan segalanya, termasuk Anda, bumi dan hewan. Hanya ada satu Tuhan yang benar. Beberapa sifat Tuhan antara lain Maha Mengetahui dan Maha Tahu. Mazmur 147:5. Hadir di mana-mana sepanjang waktu dan hadir di mana-mana. Mazmur 139. Maha Kuasa dan Maha Kuasa. Yeremia 32:27. Tidak dapat diubah dan tidak terbatas. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Tuhan itu sempurna, kudus dan adil. Tuhan itu cinta dan mencintaimu tanpa syarat. Tuhan melenyapkan segala ketakutan karena Dia adalah kasih yang sempurna. Tuhan menyediakan bagi kita masing-masing. Dia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Tuhan tidak terikat oleh waktu. Dia mengetahui awal dan akhir. Tuhan mengetahui segalanya tentang Anda, termasuk hati dan pikiran Anda. Tuhan memberi jalan bagimu untuk hidup bersamanya selamanya di surga. Dia mengutus Yesus untuk mati untukmu. Keberadaan Tuhan sudah jelas. Tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk tidak menyadari hal ini. Begini cara Rasul Paulus menjelaskannya. Mereka mengetahui kebenaran tentang Tuhan karena Dia telah menjelaskannya kepada mereka. Sejak dunia diciptakan, manusia telah melihat bumi dan langit. Melalui segala ciptaan Tuhan, mereka dapat dengan jelas melihat kualitas-kualitasnya yang tidak terlihat, kekuatan abadinya, dan sifat ilahinya. Jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak mengenal Tuhan. Roma 1:19-20, terjemahan hidup baru. Bahkan langit menyatakan keberadaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tercipta secara kebetulan. Segala sesuatu diciptakan oleh Sang Pencipta dengan sengaja. Langit memberitakan kemuliaan Allah. Hamparan itu memperlihatkan hasil karyanya. Hari demi hari mereka mencurahkan ceramah, dan malam demi malam mereka menampakkan ilmu. Tidak ada ucapan atau bahasa yang suaranya tidak terdengar. Suara mereka terdengar ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Mazmur 19:1-4. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:1. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Itu berarti Anda diciptakan menurut gambar Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah, Dia menciptakannya. Bir dan perempuan, Dia menciptakan mereka. Kejadian 1:27. Hanya ada satu Tuhan yang benar. Tuhan adalah yang pertama dan yang akhir, dan mengetahui akhir dari awal. Beginilah firman Tuhan, Raja Israel, dan penebusnya, Tuhan semesta alam. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Dan selain aku tidak ada Tuhan. Siapa yang seperti saya? Siapakah yang akan menyeru, mendeklarasikannya, dan menertibkannya bagiku, sejak aku menegakkan umat dahulu kala? Biarkan mereka menyatakan hal-hal yang akan terjadi, dan itu akan terjadi. Jangan takut, jangan pula takut. Bukankah aku sudah lama menyatakannya kepadamu dan menunjukkannya? Anda adalah saksi saya. Apakah ada Tuhan selain aku? Memang tidak ada. Saya tidak tahu roh lainnya. Yesaya 44:6-8. Tuhan itu Maha Kuasa. Dialah yang awal, Sang Alfa, dan yang akhir, Sang Omega. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1:8. Tuhan adalah kasih, keadilan, dan kebenaran. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Pertama Yohanes 4:8. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah karena hal ini, karena ia mempunyai pengertian dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan, yang melakukan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Karena semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9:24. 28,1,2. Yesus.
Yesus adalah manifestasi fisik Tuhan. Dia juga memiliki banyak nama di dalam Alkitab yang membantu kita memahaminya dengan lebih baik. Yesus selalu ada karena Dia adalah Tuhan. Dia hadir ketika segala sesuatu diciptakan. Faktanya, segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Tuhan sangat mengasihi Anda sehingga Dia mengirim Yesus ke bumi sebagai manusia untuk mati bagi dosa-dosa Anda. Dia melakukan itu agar Anda bisa hidup kekal bersamanya di surga. Yesus akan datang kembali pada akhir masa kesengsaraan. Dia akan memerintah secara fisik di bumi selama 1000 tahun. Dia disebut sebagai Anak Allah, Markus yang 1, singkatnya Yohanes yang 1, saya Yohanes 8, 58, Anak Domba Allah, Yohanes 1, 29, Gembala yang baik, Yohanes 10, 11, Jalan dan kebenaran dan kehidupan, Yohanes 14, 6, Roti kehidupan, Yohanes 6, 35, Terang dunia, Yohanes 8, 12, Juru selamat, Lukas 2, 11, Malaikat Tuhan, Keluaran 3, Panglima Tentara Tuhan, Yosua 5, 14, Mesias, Matius 1, 1, dan Kristus, Yohanes 1, 41. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia melangkah keluar dari surga dan ke bumi, merendahkan dirinya. Lalu ia menjalani hidup taat kepada Tuhan, bahkan sampai mati di salib. Rasul Paulus menjelaskan hal itu dalam ayat-ayat ini. Ingatlah hal ini, yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan dijadikan dalam kemiripan dengan laki-laki. Dan ketika didapati dalam wujud manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Ya, mati di kayu salib. Sebab itu Allah juga sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan supaya setiap lidah bertekuk lutut, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2, 5-11. Dalam ayat-ayat ini, Yesus berkata bahwa Dia adalah Kristus dan Dia adalah Tuhan. Maka orang-orang Yahudi mendatangi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama kamu akan membuat kami tegang? Jika Anda adalah Kristus, beritahu kami dengan jelas." Yesus menjawabnya, "Sudah saya katakan, dan Anda tidak percaya. Pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah kesaksian tentang aku. Aku dan Ayah adalah satu." Yohanes 10, 24-25, 30. Nabi Yesaya membagikan beberapa nama Yesus dalam ayat ini. Karena seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kepada kami. Dan pemerintah akan berada di pundaknya. Namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Pangeran Damai. Yesaya 9:6. Yesus adalah firman Allah. Dia selalu ada. Dalam ayat-ayat ini, Yesus adalah anak tunggal Bapa, firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hal yang sama juga terjadi pada mulanya dengan Tuhan. Segala sesuatu dibuat melalui Dia. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah tercipta. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia ada di dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, dan dunia tidak mengenalinya. Firman itu menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Kami melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1, 1-4, 10-14. Yesus hadir pada saat penciptaan, dan faktanya, melalui Yesuslah segala sesuatu diciptakan. Rasul Paulus berbicara tentang Yesus dalam ayat-ayat ini. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Dia ada sebelum segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu tersatukan. Kolose 1, 15-17. Yesus menjalani kehidupan yang sempurna dan tanpa dosa yang tidak dapat Anda lakukan. Oleh darahnya, kamu diselamatkan. Karena kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang-barang fana, dengan perak atau emas,
dari cara hidup yang tidak berguna yang diwariskan oleh nenek moyangmu, tetapi dengan darah yang mahal, seperti darah anak domba yang tidak bercacat atau bercacat, yaitu dengan darah Kristus. Pertama Petrus 1, 18-19. Yesus mati untuk dosa-dosa Anda dan kemudian dibangkitkan. Rasul Paulus adalah orang yang berbicara dalam ayat-ayat ini dan menjelaskan kabar baik. Sekarang aku mau mengingatkan kamu, saudara-saudara, kabar baik yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Olehnya kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus 15, 2-5. Yesus akan datang kembali untuk memerintah di bumi. Kerajaannya akan bertahan selamanya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikatnya, dan kemudian ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Matius 16, 24-27. Malaikat ketujuh membunyikan sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di surga yang berkata, "Kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Dia akan memerintah selama-lamanya." Wahyu 11, 15. 28,1,3. Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang hadir di bumi. Roh ini tinggal di dalam diri orang percaya, menandai mereka seperti itu, dan membantu mereka mengenal Tuhan. Roh ini juga mempengaruhi dan bertindak atas orang-orang yang tidak percaya, selalu berusaha menjangkau mereka dengan rahmat Tuhan. Roh Kudus adalah roh Tuhan. Dia membebaskan Anda dari belenggu dosa. Sekarang Tuhan adalah roh, dan di mana roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. 2 Korintus 3, 17. Roh Kudus membantu kita memahami hal-hal tentang Allah. Roh Kudus sebenarnya adalah roh Allah dan pikiran Kristus. Rasul Paulus menjelaskannya kepada kita dalam ayat-ayat ini. Namun kami menyampaikan hikmat Tuhan dalam sebuah misteri, hikmat yang tersembunyi, yang telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan di hadapan dunia untuk kemuliaan kita. Namun bagi kita, Tuhan mengungkapkannya melalui roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, ya, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sebab siapakah di antara manusia yang mengetahui apa yang ada pada manusia, selain roh manusia yang ada di dalam dia? Meski begitu, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal-hal tentang Tuhan, kecuali roh Tuhan. Tetapi yang kami terima bukanlah roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah, supaya kami dapat mengetahui apa yang diberikan Allah dengan cuma-cuma kepada kami. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia harus mengajarinya? Namun kita memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2, 7, 10-12, 16. Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang yang beriman kepada Yesus. Dan Anda juga termasuk dalam Kristus ketika Anda mendengar pesan kebenaran, Injil keselamatan Anda. Ketika kamu percaya, kamu telah ditandai di dalam Dia dengan meterai, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan titipan yang menjamin warisan kita, sampai penebusan mereka yang menjadi milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1, 13-14 versi internasional baru. Roh Kudus menginsafkan orang-orang yang tidak percaya akan dosa mereka. Dalam kitab suci ini, Yesuslah yang berbicara. Penasihatnya adalah Roh Kudus. Meski begitu, aku berkata sejujurnya kepadamu, demi keuntunganmu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penasihat tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengirimkannya kepadamu. Ketika dia datang, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. A tentang dosa, karena mereka tidak percaya padaku. A tentang kebenaran, karena aku akan pergi kepada Bapakku, dan kamu tidak akan melihatku lagi. A tentang penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Yohanes 16, 7-11.
Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya adalah roh yang menahan bangkitnya kejahatan. Ketika pengangkatan terjadi dan Roh Kudus disingkirkan, hal itu memungkinkan si pelanggar hukum, Antikristus, terungkap. Berikut penjelasan Paulus tentang peristiwa itu. Sekarang saudara-saudara, mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita bersama-sama dengan Dia. Jangan biarkan siapapun menipu Anda dengan cara apapun, sebab hal itu tidak akan terjadi kecuali pemberontakan itu didahulukan dan manusia durhaka itu dinyatakan, yaitu anak kebinasaan. Sebab misteri pelanggaran hukum telah berhasil. Hanya ada satu orang yang menahan diri sekarang, sampai dia disingkirkan. Kemudian akan terungkap si pelanggar hukum yang akan dibunuh Tuhan dengan nafas mulutnya dan dibinasakan dengan manifestasi kedatangannya. Tesalonika, kedua-dua, 1:3, 7-8. 28,1,4. Trinitas. Kitab suci ini menyebutkan 3 manifestasi Tuhan yang ada dalam Tritunggal, Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. 2 Korintus 13:14. Yesus datang kepada mereka dan berbicara kepada mereka, katanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28:18-19. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, jadi Dia bisa bermanifestasi sesuai pilihannya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang difirmankan Tuhan adalah sesuatu yang mustahil. Lukas 1:37. 28.2. Tim setan. 2,1. Setan. Setan adalah malaikat yang jatuh, iblis. Disebut demikian karena dia jatuh dari surga. Dia kehilangan status surgawinya. Bertentangan dengan apa yang mungkin Anda baca atau lihat, setan bukanlah saudara Yesus. Dia juga tidak berwarna merah dengan tanduk, ekor, dan garpu rumput. Setan juga bukan penguasa neraka. Tuhanlah yang menciptakan neraka dan mempunyai kuasa dan wewenang untuk memasukkan seseorang ke neraka. Setan adalah makhluk malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Namanya tidak selalu setan. Tuhan menciptakan malaikat yang mulia dan cantik luar biasa bernama Lucifer yang memerintah para malaikat dan sangat dekat dengan Tuhan. Lucifer membiarkan dosa kesombongan memasuki hidupnya dan dia memutuskan untuk menjadi seperti Tuhan. Dia kemudian melancarkan pemberontakan melawan Tuhan dan meyakinkan sepertiga malaikat untuk bergabung dengannya. Tuhan melemparkannya dari surga ke bumi bersama para malaikat jatuh lainnya. Sejak saat itu, dia mendatangkan malapetaka di bumi dan menyengsarakan umat manusia. Kita mengenal Lucifer sebagai setan. Setan membenci Tuhan dan dengan demikian segala sesuatu yang Tuhan sukai. Itu berarti setan membenci Anda. Dia tidak ingin Anda mengenal Tuhan, menjadi orang percaya, atau hidup kekal di surga. Dia ingin Anda dibutakan dari kebenaran dan dihukum dengan nasib yang sama seperti dia, selamanya terpisah dari Tuhan. Setelah pengangkatan, setan akan terus membuat kekacauan di bumi dan meyakinkan banyak orang untuk mengikuti dia dan hambanya, Antikristus. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, setan akan dikurung untuk jangka waktu tertentu. Dia akan dilepaskan lagi menjelang akhir periode milenium sebelum penghakiman terakhirnya. Dia dikenal dengan banyak nama dalam Alkitab. Musuh, 1 Petrus 5:8. Ular, Kejadian 3. Iblis, Matius 4. Penuduh, Wahyu 12:10. Bapa segala kebohongan, Yohanes 8:44. Pembunuh, Yohanes 8:44. Penipu, Wahyu 12:9. Dan malaikat terang, 2 Korintus 11:14. Lucifer adalah malaikat kerup, penguasa para malaikat. Dia juga sangat dekat dengan Tuhan. Dia cantik dan ini membuatnya bangga. Dia berdosa dan dibuang ke bumi. Ayat-ayat ini adalah gambaran tentang Lucifer, kerup yang diurapi yang menutupi. Anda berada di Eden, taman Tuhan. Setiap batu berharga menghiasimu, ruby, topaz, emerald, chrysolite, onyx, jasper, sapphire, turquoise, dan beryl. Karya emas berupa rebana dan pipa ada pada kamu. Semua itu telah dipersiapkan pada hari kamu diciptakan. Anda adalah kerup yang diurapi yang menutupi. Lalu aku menempatkanmu di gunung suci Tuhan.
Anda telah berjalan mondar-mandir di tengah batu api. Kamu sempurna dalam kehidupanmu sejak kamu diciptakan, sampai terdapat kefasikan dalam dirimu. Karena banyaknya perdaganganmu, maka isi hatimu penuh dengan kekerasan, dan kamu telah berdosa. Oleh karena itu, aku telah membuangmu sebagai orang yang tidak senonoh dari gunung Tuhan. Aku telah membinasakan kamu, menutupi kerup dari tengah-tengah batu api. Hatimu terangkat karena kecantikanmu. Kamu telah merusak kebijaksanaanmu karena kemegahanmu. Aku telah menjatuhkanmu ke tanah. Yehezkiel 28, 13-17. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Dialah yang bersinar. Sheol artinya neraka. Betapa kamu telah jatuh dari surga yang bersinar, putra fajar. Betapa kamu telah ditebang hingga rata dengan tanah yang merendahkan bangsa-bangsa. Kamu berkata dalam hatimu, aku akan naik ke surga. Aku akan meninggikan takhtaku di atas bintang-bintang Tuhan. Aku akan duduk di gunung pertemuan, di ujung utara. Aku akan naik melampaui ketinggian awan. Aku akan menjadikan diriku seperti yang maha tinggi. Namun kamu akan dibawa ke dunia orang mati, ke lubang yang paling dalam. Yesaya 14, 12-15. Lucifer memberontak melawan Tuhan, dan sepertiga malaikat bergabung dengannya. Akibatnya dia diusir dari surga. Dalam ayat-ayat ini, dia adalah naga, iblis, dan setan. Para malaikat yang bergabung dengannya disebut sebagai bintang ketiga yang digambar naga. Tanda lain terlihat di surga. Lihatlah, seekor naga merah besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menarik sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Terjadi perang di langit. Michael dan para malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga dan para malaikatnya berperang. Mereka tidak menang. Tidak ada lagi tempat bagi mereka di surga. Naga besar itu dilemparkan ke bawah. Si ular tua, dia yang disebut iblis dan setan, penipu seluruh dunia. Dia dilemparkan ke bumi, dan malaikat-malaikatnya juga dilemparkan bersamanya. Wahyu 12, 3-4, 7-9. Lucifer sekarang disebut setan, dan saat ini adalah dewa dunia ini, bumi. Dia menipu semua orang yang tidak percaya kepada Yesus. Setan, yang merupakan ilah dunia ini, telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak mampu melihat cahaya mulia kabar baik. Mereka tidak memahami pesan tentang kemuliaan Kristus yang sungguh-sungguh serupa dengan Allah. 2 Korintus 4, 4 terjemahan hidup baru. Setan akan diikat selama 1000 tahun pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi, setan disebut sebagai naga dan iblis. Saya melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga itu, si ular tua, yaitu iblis dan setan, yang menipu seluruh bumi yang berpenduduk, dan mengikatnya selama 1000 tahun, dan melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutupnya, dan menyegelnya di atasnya, sehingga dia tidak boleh lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sampai masa 1000 tahun itu berakhir. Setelah itu, dia harus dibebaskan untuk waktu yang singkat. Wahyu 20, 1-3. Penghakiman terakhir setan terjadi pada akhir periode milenium. Dia sekali lagi berperang melawan Tuhan. Namun, dia dengan cepat dikalahkan oleh Tuhan dan dilemparkan ke dalam lautan api. Dalam ayat ini, setan juga disebut sebagai iblis, dan binatang itu disebut antikristus. Dan setelah 1000 tahun itu, setan akan dibebaskan dari penjaranya, dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi, Yajuj dan Majuj, untuk mengumpulkan mereka berperang. Tiang jumlahnya seperti pasir di laut. Mereka naik melintasi lebar bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota tercinta. Api turun dari surga dari Tuhan dan melahap mereka. Iblis yang menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tempat binatang dan nabi palsu itu juga berada. Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Wahyu 20, 7-10. 28,2,2. Antikristus. Anti artinya berlawanan, menentang, dan bukannya. Orang ini adalah kebalikan dari Kristus. Orang ini akan menentang segala tujuan Kristus. Itu bukan nama orangnya, tapi gambaran karakter dan niatnya. Alkitab memberitahu kita bahwa Antikristus mendapatkan kekuasaan di seluruh dunia setelah pengangkatan. Orang ini adalah hamba setan. Mereka dirasuki olehnya. Ingatlah bahwa setan adalah malaikat yang jatuh, iblis, jadi dia bisa merasuki manusia.
Sekarang ingatlah semua hal yang baru saja saya ceritakan tentang setan. Antikristus akan menjadi semua hal itu. Namun dia tidak akan terlihat seperti itu, setidaknya pada awalnya. Itu karena Antikristus akan menjadi ahli penipuan dan kebohongan, sama seperti setan. Antikristus akan mempunyai kemampuan untuk melakukan tanda-tanda dan keajaiban melalui kuasa setan. Dia akan menuntut orang-orang untuk menyembahnya, seperti yang dilakukan setan. Dia ingin Anda menyembah dia, bukan Kristus. Sayangnya, sebagian besar planet ini akan mengalami hal tersebut. Antikristus adalah pemimpin dunia yang menegaskan perjanjian damai dengan Israel dan musuh-musuhnya. Itulah peristiwa yang mengawali jam pada masa 7 tahun kesengsaraan. Antikristus akan bekerja sama dengan nabi palsu dan mendirikan pemerintahan, ekonomi, dan agama satu dunia. Antikristus adalah binatangnya, dan setan adalah naganya. Setan memberikan otoritasnya kepada Antikristus. Artinya Dajjal sedang dirasuki setan. Mereka menyembah naga karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama dengan binatang itu? Siapa yang mampu berperang dengannya?" Inilah kebijaksanaan. Siapa yang berakal budi, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan manusia. Wahyu 13, 4, 18. Antikristus, yang merupakan binatang pertama, bekerja sama dengan nabi palsu, yang merupakan binatang lainnya. Nabi palsu membuat bumi menyembah Antikristus. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dia mempunyai 2 tanduk seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dia menjalankan seluruh wewenang binatang pertama di hadapannya. Dia membuat bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah disembuhkan. Wahyu 13, 11-12. Antikristus membuat perjanjian atau perjanjian dengan Israel yang memulai masa kesengsaraan. Dalam kitab suci ini, yang diurapi adalah Yesus. Perjanjian itu berlaku selama 7 tahun yang disebut dengan 1 minggu. 3,5 tahun setelah perjanjian itu ditandatangani, dia melanggarnya dengan melakukan kekejian di kuil Israel yang membuat pengorbanan terhenti. Dalam ayat-ayat ini, Antikristus adalah pangeran dan dia. Setelah 62 minggu, yang diurapi akan dilenyapkan dan tidak akan mempunyai apa-apa lagi. Orang-orang pangeran yang datang akan menghancurkan kota dan tempat suci. Kesudahannya akan terjadi dengan banjir, dan peperangan akan terjadi sampai akhir. Kehancuran ditentukan. Dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, dia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan. Di sayap kekejian akan datang orang yang membuat kehancuran. Dan bahkan sampai akhir, dan murka yang telah ditentukan itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang sunyi. Daniel 9, 26-27. Antikristus, dia dalam ayat-ayat ini, menajiskan kuil Yahudi yang disebut tempat suci dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian dia akan kembali ke negerinya dengan membawa harta yang melimpah. Hatinya akan menentang perjanjian kudus. Dia akan mengambil tindakan dan kembali ke negerinya sendiri. Dia akan kembali pada waktu yang ditentukan dan datang ke selatan. Namun hal itu tidak akan terjadi pada saat-saat terakhir seperti pada masa-masa sebelumnya, sebab kapal-kapal Kitim akan datang melawan dia. Oleh karena itu dia akan berduka cita dan akan kembali dan menjadi marah terhadap perjanjian suci dan akan mengambil tindakan. Dia bahkan akan kembali dan menghormati mereka yang meninggalkan perjanjian suci. Pasukan akan berdiri di pihaknya dan mereka akan menajiskan tempat suci, bahkan benteng, dan akan merampas korban bakaran yang terus-menerus. Kemudian mereka akan mendirikan kekejian yang membinasakan. Raja akan melakukan sesuai keinginannya. Dia akan meninggikan dirinya sendiri dan mengagungkan dirinya di atas segala Allah, dan akan mengatakan hal-hal yang ajaib melawan Allah segala Allah. Dia akan makmur sampai kemarahannya tercapai. Fatau apa yang ditentukan akan dilakukan. Daniel 11, 28-31, 36. Antikristus, yaitu binatang, dikalahkan oleh Yesus pada kedatangan Yesus kedua kali. Dia dilemparkan ke dalam lautan api. Binatang itu diambil dan bersama-sama dia ada nabi palsu yang membuat tanda-tanda itu di hadapannya, yang dengannya dia menipu mereka yang menerima tanda binatang itu dan mereka yang menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala belerang. Wahyu 19, 20. 28,2,3. Nabi palsu.
Sama seperti antikristus adalah lawan dari Kristus, nabi palsu adalah lawan dari seorang nabi. Alih-alih mewakili Tuhan dan menyampaikan kehendak Tuhan kepada manusia, nabi palsu mewakili iblis dan menyampaikan kehendak iblis kepada manusia. Nabi palsu muncul sebagai pemimpin agama dunia setelah pengangkatan. Orang ini akan mendirikan agama satu dunia dan menuntut semua orang menyembah antikristus. Sebagian besar penduduk bumi akan melakukan hal tersebut. Dia akan mampu meyakinkan banyak orang karena dia mampu melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Ingatlah bahwa dia melayani setan dan merupakan serigala berbulu domba. Jangan berpartisipasi dalam ibadah ini. Siapapun yang melakukan hal itu akan memilih setan dan ditandai sebagai miliknya. Nabi palsu, yang merupakan binatang lain, berbicara mewakili setan, yang adalah naga. Artinya dia akan dirasuki setan juga, sama seperti antikristus. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dia mempunyai 2 tanduk seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Wahyu 13:11. Nabi palsu, siapa dia dalam kitab suci ini, mendirikan agama satu dunia untuk menyembah antikristus. Dia mampu membuat hujan api turun dari langit. Antikristus adalah binatang pertama dan binatang buas. Dia menjalankan seluruh wewenang binatang pertama di hadapannya. Dia membuat bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah disembuhkan. Dia mengadakan mukjizat-mukjizat besar, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan manusia. Dia menipu umatku yang tinggal di bumi, karena tanda-tanda yang dianugerahkan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu, dengan mengatakan kepada mereka yang tinggal di bumi, agar mereka membuat patung binatang yang tertusuk pedang dan masih hidup. Dia diberikan untuk memberikan nafas kepada patung binatang itu, agar patung binatang itu berbicara dan menyebabkan banyak orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu dibunuh. Dia menyebabkan semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka dan budak, diberi tanda pada tangan kanan atau dahi mereka. Dan bahwa tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali ia mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 13:12-17. Nabi palsu dikalahkan oleh Yesus pada kedatangan Yesus kedua kali. Dia dilemparkan ke dalam lautan api bersama binatang itu, yaitu antikristus. Binatang itu diambil dan bersama-sama dia ada nabi palsu yang membuat tanda-tanda itu di hadapannya, yang dengannya dia menipu mereka yang menerima tanda binatang itu dan mereka yang menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala belerang. Wahyu 19:20. 28.3. Rakyat 28,3,1. Pria. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam. Kemudian dia menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam untuk menjadi penolong dan pendampingnya. Masing-masing dari kita diciptakan secara unik dan menakjubkan oleh Tuhan. Saya tahu ini bertentangan dengan apa yang dikatakan sains kepada Anda dan apa yang Anda pelajari di sekolah. Anda tidak berevolusi dari kera, primata, atau apapun. Itu murni kebohongan setan yang langsung dari setan sendiri. Setan tidak ingin Anda mengetahui betapa istimewanya Anda di mata Tuhan. Jadi dia menciptakan teori evolusi untuk menipu Anda. Anda tahu, ada alasan mengapa teori tersebut setelah penelitian selama 160 tahun masih belum terbukti. Itu karena itu bohong. Tuhan menciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Sebelum Tuhan menciptakan kita masing-masing, Dia mengenal kita. Itu merupakan misteri besar bagi saya, tetapi juga memberi saya kenyamanan dan kedamaian. Sayangnya, manusia pada dasarnya berdosa dan terpisah dari Tuhan karena hal ini. Kita diciptakan menurut gambar Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Tuhan berkata, "Mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas binatang ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah, Dia menciptakannya. Bir dan perempuan Dia menciptakan mereka. Kejadian 1:26-27. Tuhan menyatukan kita di dalam rahim ibu kita. Kita masing-masing diciptakan secara unik. Tuhan, Engkau telah mencari aku, dan Engkau mengenal aku. Karena Kamulah yang membentuk wujud terdalamku.
Engkau merajut aku bersama-sama dalam rahim ibuku. Aku bersyukur kepadamu, sebab aku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Karya-karyamu luar biasa. Jiwaku mengetahui hal itu dengan sangat baik. Kerangkaku tidak tersembunyi darimu. Ketika aku dibuat secara rahasia, dijalin menjadi satu di kedalaman bumi. Matamu melihat tubuhku. Di dalam bukumu semuanya tertulis, hari-hari yang telah ditetapkan bagiku, padahal belum ada satupun hari itu. Betapa berharganya bagiku pikiranmu, Tuhan. Betapa besarnya jumlah mereka. Mazmur 139, 1, 13-17. Tuhan sudah mengenal kita bahkan sebelum kita dikandung. Kini datanglah firman Tuhan kepadaku, yang berbunyi, sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku telah mengenal kamu. Yeremia 1, 4-5. Kita berdosa dan terpisah dari Tuhan. Lihatlah, tangan Tuhan tidak diperpendek sehingga tidak dapat menyelamatkan. Natau telinganya tumpul sehingga tidak dapat mendengar. Tetapi kesalahan-kesalahanmu telah memisahkan kamu dan Tuhanmu, dan dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu, sehingga dia tidak mendengar. Yesaya 59, 1-2. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3, 23. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menjadikan dia pembohong dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pertama Yohanes 1, 8, 10. 28,3,2. Israel. Israel mengacu pada kelompok suku, bangsa Israel, dan suatu bangsa. Dalam Alkitab, mereka disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Saya tahu kedengarannya aneh dan sepertinya Tuhan punya favorit. Anda seharusnya tidak memandangnya seperti itu karena Tuhan tidak punya favorit. Roma 2, 11. Tuhan menciptakan kita masing-masing dan mencintai kita masing-masing tanpa syarat. Jika hanya ada satu orang, Yesus akan mati hanya untuk satu orang itu. Betapa besarnya kasih-Nya kepada kita masing-masing. Tuhan juga menciptakan kita masing-masing untuk memenuhi tujuan tertentu. Begitulah seharusnya Anda memandang Israel. Tuhan memilih mereka untuk tujuan tertentu. Tuhan memilih sekelompok orang yang dapat dipisahkan dari orang lain di dunia. Orang yang bisa menjadi teladan iman bagi orang lain. Orang-orang yang Tuhan dapat tunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya agar dapat dilihat seluruh dunia. Untuk menerangi ruangan yang gelap diperlukan lampu. Bayangkan bumi dan semua orang di dalamnya sebagai ruangan gelap dan anggaplah Israel sebagai pelita pertama. Anda akan membaca banyak tentang Israel di dalam Alkitab. Anda akan belajar dari apa yang mereka lakukan dengan benar dan berbagai kesalahan yang mereka lakukan juga. Anda juga akan melihat kasih Tuhan melalui mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sama seperti Dia tidak pernah meninggalkanmu. Segala sesuatu yang Dia izinkan dan akan izinkan terjadi pada Israel adalah demi keuntungan mereka, untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Setelah pengangkatan, Israel akan mengakui Yesus sebagai penyelamat dan mengirimkan misionaris ke dunia untuk memberitakan Injil. Anda mungkin mengira nama Israel berasal dari nama sebuah bangsa kuno yang bangkit, jatuh, dan bangkit kembali. Meskipun hal itu terjadi pada orang Yahudi, nama Israel berasal dari seorang laki-laki. Ini dimulai dengan Abraham dan putra yang ia miliki bersama istrinya Sarah, Ishak. Tuhan berkata Dia akan memberkati Abraham dan melipat gandakan keturunannya melalui Ishak. Ishak mempunyai dua anak laki-laki, Yakub dan Esau. Berkat Tuhan berlanjut melalui Yakub. Kita belajar dalam Alkitab bahwa Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Tuhan melakukan ini untuk menandakan perubahan besar dalam diri Yakub. Yakub telah bergumul dengan Tuhan dan dengan manusia lain dan telah menang. Yakub atau Israel mempunyai 12 anak laki-laki yang merupakan asal mula ke-12 suku Israel. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa ini dimulai dengan Abraham yang di sini disebut Abram. Kita belajar bahwa Tuhan bermaksud memberkati bumi melalui Israel. Sekarang Tuhan berkata kepada Abram, tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu dan rumah ayahmu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan menjadikan namamu hebat. Anda akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu dan aku akan mengutuk orang yang menghina kamu. Semua keluarga di bumi akan diberkati melalui Anda. Kejadian 12, 1-3.
Tuhan juga menjanjikan tanah khusus kepada Abram dan bangsa Israel. Pada hari itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abram, berfirman, "Aku telah memberikan tanah ini kepada keturunanmu, mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar, sungai Efrat." Kejadian 15:18. Israel dipilih karena Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam ayat-ayat ini, Israel adalah bangsa yang suci. Sebab kamu adalah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Tuhan Allahmu telah memilih kamu menjadi umat miliknya, melebihi segala bangsa yang ada di muka bumi. Tuhan tidak menaruh kasih-Nya kepadamu dan tidak memilih kamu, karena jumlahmu lebih banyak daripada bangsa manapun. Fatau kamulah yang paling sedikit di antara segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan karena Ia ingin menepati sumpah yang telah diucapkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang perkasa dan menebus kamu keluar dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu ketahuilah bahwa Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang setia, yang menepati perjanjian dan kasih setia selama 1000 generasi dengan orang-orang yang mengasihi Dia dan menaati perintah-perintahnya. Ulangan 7:6-9. Segala sesuatu yang terjadi pada Israel adalah contoh bagi kita. Dalam ayat-ayat ini, Israel disebut sebagai nenek moyang kami. Saudara-saudaraku, aku tidak ingin kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua ada di bawah awan dan semuanya melintasi lautan. Namun terhadap sebagian besar dari mereka, Tuhan tidak berkenan, karena mereka digulingkan di padang gurun. Nah, hal-hal inilah yang menjadi teladan kita. Dengan maksud kita, jangan bernafsu terhadap hal-hal yang jahat, sebagaimana mereka juga bernafsu. Jangan menjadi penyembah berhala, seperti yang dilakukan sebagian dari mereka. Sebagaimana ada tertulis, orang-orang itu duduk untuk makan dan minum, lalu bangkit untuk bermain. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan sebagian dari mereka, sehingga dalam sehari 23.000 orang tewas. Janganlah kita menguji Kristus seperti yang dialami beberapa dari mereka dan binasa oleh ular. Jangan menggerutu, karena sebagian dari mereka juga menggerutu dan binasa oleh perusak. Segala hal ini terjadi atas mereka sebagai contoh, dan hal itu ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu akhir zaman telah tiba. 1 Korintus 10:1-5-11. Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa karena Israel menunjukkan kemuliaan Allah. Dengar, pulau, untukku. Dengarlah, hai sekalian, dari jauh Tuhan telah memanggil aku sejak dalam kandungan. Dari dalam hati ibuku, Dia menyebut namaku. Dia berkata kepadaku, "Kamu adalah hamba-Ku, Israel, yang kepadanya aku akan dimuliakan." Memang benar katanya, terlalu ringan jika kamu menjadi hamba-Ku untuk membangkitkan kembali suku-suku Yakub dan memulihkan Israel yang terpelihara. Aku juga akan memberikan kamu sebagai terang bagi bangsa-bangsa, sehingga kamu menjadi penyelamat-Ku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49:1-3-6. Selama masa kesengsaraan, 144.000 orang Israel dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Hasilnya, banyak sekali yang terselamatkan. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, memegang meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusak bumi, laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 orang, yang dimeteraikan dari semua suku Israel. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari penderitaan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dengan darah Anak Domba." Wahyu 7:2-4, 9-10, 14. 28,3,3. Hakim. Anda akan sering melihat istilah ini dalam Perjanjian Lama. Ini mengacu pada seseorang yang Tuhan tempatkan untuk mengadili urusan bangsa Israel.
Setelah Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, mereka tidak memiliki pemimpin formal seperti raja. Setelah Musa dan Yosua meninggal, Tuhan memilih orang lain untuk menghakimi umatnya. Para hakim menentukan apa yang benar dan salah yang harus dilakukan bangsa Israel. Anggaplah mereka sebagai penasihat rakyat. Mereka dipilih oleh Tuhan. Beberapa hakim yang lebih terkenal termasuk Samson dan Judith. Allah menugasi para hakim untuk mengadili perkara dan mengadili dengan adil. Dalam ayat-ayat ini, Tuhanlah yang berbicara kepada Musa. Ambillah orang-orang bijak yang berakal budi dan dihormati di antara suku-sukumu, dan aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Maka aku mengambil kepala-kepala sukumu, orang-orang yang bijaksana dan terhormat, dan mengangkat mereka menjadi kepala atasmu. Kapten 1000, kapten 100, kapten 50, kapten 10, dan perwira, menurut sukumu. Aku memerintahkan hakim-hakimu pada waktu itu dengan mengatakan, dengarkanlah perkara-perkara antara saudara-saudaramu dan hakimilah dengan adil antara seorang laki-laki dengan saudaranya dan orang asing yang tinggal bersamanya. Anda tidak boleh menunjukkan keberpihakan dalam penilaian, dan kamu akan mendengar yang kecil dan yang besar. Jangan takut menghadapi manusia, karena penghakiman ada di tangan Tuhan. Kasus yang terlalu sulit bagimu, haruslah kau bawa kepadaku, dan aku akan mendengarkannya. Ulangan 1, 13, 15-17. Setelah Yosua meninggal, bangsa itu berpaling dari Tuhan, dan Tuhan mendisiplin mereka. Ketika orang-orang berseru kepada Tuhan minta tolong, Dia mengangkat hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia pada usia 110 tahun. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyang mereka, muncullah generasi lain setelah mereka yang tidak mengenal Yahweh maupun pekerjaan yang telah dilakukannya bagi Israel. Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mengabdi kepada para Baal. Mereka meninggalkan Yahweh, Tuhan nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan mengikuti dewa-dewa lain dari dewa-dewa bangsa yang ada di sekitar mereka, dan sujud kepada mereka. Dan mereka membuat Tuhan marah. Kemarahan Tuhan berkobar terhadap Israel, dan Dia menyerahkan mereka ke tangan para perampok yang menjarah mereka. Dia menjual mereka ke tangan musuh-musuhnya di mana-mana, sehingga mereka tidak dapat lagi bertahan di hadapan musuh-musuhnya. Kemanapun mereka pergi, tangan Tuhan melawan mereka karena kejahatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan seperti yang telah disumpah Tuhan kepada mereka. Dan mereka sangat tertekan. Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan penjara. Namun mereka tidak mendengarkan hakim mereka. Fatau mereka melacurkan diri mereka kepada dewa-dewa lain dan tunduk kepada mereka. Mereka segera meninggalkan jalan yang ditempuh nenek moyang mereka dan menaati perintah Tuhan. Mereka tidak melakukannya. Ketika Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh-musuhnya selama masa hakim. Fatau hal itu menyusahkan Tuhan karena keluh kesah mereka, karena orang-orang yang menindas dan menyusahkan mereka. Hakim 2, 8, 10-12, 14-18. 28,3,4 Nabi. Seorang nabi adalah seseorang yang Tuhan ajak bicara secara langsung dan melaluinya. Mereka mengkomunikasikan kehendak Tuhan kepada orang-orang. Mereka juga meramalkan kejadian-kejadian di masa depan. Mereka mendidik orang-orang tentang kitab suci. Mereka juga melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban besar. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, mereka juga memberitakan Injil. Seluruh Alkitab ditulis oleh para nabi Allah. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah memakai nabi-nabi sampai Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah nabi yang dinubuatkan. Maleakhi akan muncul sebelum kedatangan Yesus yang pertama. Kita melihat Yesus menegaskan apa yang Maleakhi katakan dalam Matius pasal 11. Tuhan sekarang berbicara kepada kita melalui Yesus. Kali berikutnya para nabi akan muncul adalah pada masa kesusahan besar. Dua orang saksi yang merupakan nabi Allah akan memberitakan Injil dan melakukan tanda-tanda mukjizat dari Yerusalem. Dalam ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan berbicara melalui para nabi. Tuhan yang di masa lalu telah berbicara kepada para leluhur melalui para nabi berkali-kali dan dengan berbagai cara. Ibrani 1:1. Tuhan berbicara melalui para nabi yang menulis Alkitab. Rasul Paulus menjelaskan kitab suci dalam ayat-ayat ini. Kitab suci yang mampu menjadikan kamu berhikmat untuk keselamatan melalui iman, yaitu dalam Kristus Yesus.
Setiap kitab suci diilhami Allah dan berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengoreksi, dan untuk mendidik dalam kebenaran, agar setiap orang yang menjadi milik Allah diperlengkapi secara lengkap dan lengkap untuk setiap perbuatan baik. Kedua Timotius 3, 15-17. Para nabi meramalkan masa depan karena Allah menyingkapkannya kepada mereka. Dengarlah firman yang diucapkan Tuhan ini kepadamu, hai anak-anak Israel, terhadap seluruh kaum yang telah kubawa keluar dari tanah Mesir, katanya, aku hanya memilih kamu dari segala kaum di bumi. Oleh karena itu, aku akan menghukummu atas semua dosamu. Apakah tanda trompet berbunyi di kota tanpa membuat masyarakatnya takut? Apakah kejahatan menimpa sebuah kota dan Yahweh tidak melakukannya? Sesungguhnya Tuhan Yahweh tidak akan berbuat apa-apa, kecuali Ia mengungkapkan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3, 1-2, 6-7. Para nabi memberitakan firman Tuhan dan mampu melakukan tanda-tanda dan keajaiban karena kedekatan mereka dengan Tuhan. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan kabar baik kepada seluruh ciptaan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang kafir akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang beriman. Dengan namaku mereka akan mengusir setan. Dei akan berbicara dengan bahasa baru. Dei akan mengambil ular. Dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu sama sekali tidak akan merugikan mereka. Dei akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Maka Tuhan, setelah Ia berbicara kepada mereka, diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pergi keluar dan berkhotbah kemana-mana. Tuhan bekerja bersama mereka dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyusulnya. Markus 16, 15-20. Tuhan berkata, Dia akan mengutus Nabi Elia sebelum hari Tuhan. Ini adalah hari di mana Antikristus menyatakan dirinya sebagai Tuhan di bait suci Tuhan. Ini terjadi 3,5 tahun setelah masa kesengsaraan. Lihatlah, aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu tiba. Malaahi 4:5. Yesus memberitahu kita bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar dan Elia yang akan datang. Para nabi bernubuat sampai Yohanes Pembaptis. Yesuslah yang berbicara di sini. Tapi kenapa kamu keluar? Untuk melihat seorang nabi? Ya, saya beritahu Anda, dan lebih dari sekedar seorang nabi. Sebab inilah dia, yang tentangnya ada tertulis, lihatlah, aku mengutus utusanku ke hadapanmu, yang akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, belum pernah tampil seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan siapa yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar darinya. Sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga mengalami kekerasan, dan orang yang melakukan kekerasan merebutnya dengan paksa. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai Yohanes. Jika Anda bersedia menerimanya, inilah Elia yang akan datang. Matius 11, 9-14. Saat ini Tuhan berbicara melalui Yesus dan bukan melalui nabi-nabi lainnya. Yesus adalah Putra Allah. Allah yang pada masa lampau telah berbicara kepada para leluhur melalui para nabi berkali-kali dan dengan berbagai cara, pada akhir zaman ini telah berbicara kepada kita melalui Putranya, yang Dia tetapkan sebagai pewaris segala sesuatu, yang melaluinya Dia juga menjadikan dunia. Ibrani 1, 1-2. Akan ada 2 nabi pada masa kesusahan besar yang bernubuat selama 3,5 tahun. Mereka melakukan ini pada paruh pertama masa kesengsaraan, sebelum Antikristus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhanlah yang berbicara di sini. Aku akan memberikan kuasa kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat 1260 hari, dengan mengenakan kain kabung. Wahyu 11, 3. 28,3,5. Farisi dan Saduki. Kaum Farisi dan Saduki merupakan kelompok pemimpin agama yang hadir pada masa pelayanan Yesus di bumi. Anda mungkin juga melihat istilah ahli Taurat, imam kepala, atau imam besar. Orang-orang Farisi dikenal karena ketaatan mereka yang ketat terhadap hukum Allah, baik tertulis maupun lisan. Orang Saduki adalah imam besar dan bangsawan, dan hanya mengikuti hukum tertulis. Kedua kelompok ini sangat ahli dalam kitab suci dan hukum.
Kebutuhan mereka untuk masuk surga melalui ketaatan dan perbuatan menghalangi mereka untuk mengenali Yesus sebagai penyelamat yang telah dinubuatkan dan penyelamat yang telah mereka tunggu-tunggu. Mereka mengharapkan jenis tabungan yang berbeda. Seorang penyelamat yang akan mengalahkan musuh mereka, Romawi, dan mendirikan kerajaan baru. Mereka bingung antara kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika ia mendirikan kerajaannya, dengan kedatangannya yang pertama, ketika ia menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Orang Farisi dan Saduki takut dan merasa terancam dengan ajaran Yesus dan mukjizat yang dilakukannya. Ketika Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah Tuhan, mereka menuduhnya melakukan penghujatan dan menuntut orang Romawi untuk menyalibnya. Ayat-ayat ini menggambarkan sikap Yesus terhadap orang Farisi dan Saduki. Mereka melakukan pekerjaan agar dapat dilihat oleh manusia. Mereka kekurangan keadilan, belas kasihan, dan iman. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah duduk di kursi Musa. Karena itu segala sesuatu yang mereka perintahkan kepadamu untuk kamu lakukan, lakukanlah dan turutilah. Tetapi jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Sebab mereka mengatakannya, tetapi tidak melakukannya. Sebab mereka mengikat beban-beban berat yang berat untuk dipikul, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Sebaliknya, mereka melakukan segala pekerjaan mereka supaya dilihat orang. Mereka membuat tali sembahyang lebar dan jumbai jubah mereka panjang-panjang, dan menyukai tempat terhormat dalam perjamuan, tempat duduk terdepan di rumah ibadat, penghormatan di pasar, dan suka dipanggil rabi, rabi oleh orang. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik! Sebab kamu menelan rumah janda-janda dan berpura-pura kamu berdoa panjang-panjang. Karena itu kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Sebab kamu menjelajah laut dan darat untuk menjadikan satu orang penganut agamamu. Dan ketika dia menjadi satu, kamu menjadikannya anak Gehenna yang 2 kali lebih banyak dari dirimu sendiri. Karena persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Dan yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tetapi yang satu seharusnya kamu lakukan, dan yang lainnya jangan kamu abaikan. Sebab bagian luar cawan dan pinggan kamu bersihkan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Sebab kamu seperti kuburan yang diputihkan, yang secara lahiriah tampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh tulang orang mati dan segala macam kenajisan. Sebab kamu membangun makam para nabi dan menghiasi makam orang-orang benar. Karena itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu para nabi, orang bijak dan ahli Taurat. Beberapa dari mereka akan kamu bunuh dan salibkan, dan beberapa dari mereka akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan aniaya dari kota ke kota, supaya atasmu tertumpahlah semua darah orang benar yang ditumpahkan di bumi, dari darah Habel, orang benar itu, sampai darah Zakharia putra Berekhia, yang kamu bunuh di antara bait suci dan mezbah. Matius 23, 1-7, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 34-35. Orang Farisi mengeraskan hati dan ingin membunuh Yesus. Dalam kitab suci ini, Yesuslah yang masuk ke sinagoga dan menyembuhkan pria itu. Ia masuk lagi ke dalam rumah ibadat dan di sana ada seorang yang tangannya layu. Mereka mengawasi dia. Apakah dia akan menyembuhkannya pada hari Sabat agar mereka bisa menuduhnya? Dia berkata kepada orang yang tangannya layu, "Berdirilah." Katanya kepada mereka, "Bolehkah berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Untuk menyelamatkan nyawa atau membunuh?" Tapi mereka diam. Ketika dia melihat sekeliling mereka dengan marah dan merasa sedih karena kerasnya hati mereka, dia berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Dia mengulurkannya, dan tangannya kembali sehat seperti tangan lainnya. Orang-orang Farisi keluar dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk melawan dia. Bagaimana mereka dapat menghancurkan dia? Markus 3, 1-6. Orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik dan tidak mampu mengenali kitab suci dan tanda-tanda yang menunjuk pada Yesus. Itu karena mereka menolak untuk percaya. Dan mereka tidak mempunyai Roh Kudus Yesus yang tinggal di dalam mereka. Kerajaan Allah yang ada di dalam diri Anda adalah rujukan kepada Roh Kudus. Yesuslah yang berbicara dalam kitab suci ini.
Sementara itu, ketika ribuan orang telah berkumpul sedemikian rupa sehingga mereka saling menginjak-injak, pertama-tama dia mulai memberitahu murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan." Ia juga berkata kepada orang banyak itu, "Ketika kalian melihat awan muncul dari barat, kalian langsung berkata, 'Akan ada hujan,' dan hal itu terjadi. Ketika angin selatan bertiup, kamu berkata, 'Akan terjadi panas terik,' dan itu terjadi. Anda orang-orang munafik. Kalian tahu bagaimana menafsirkan penampakan bumi dan langit, tapi kenapa kali ini kalian tidak menafsirkannya?" Lukas 12, 1:54-55. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi kapan kerajaan Tuhan akan datang, dia menjawab, "Kerajaan Tuhan tidak datang dengan pengamatan." Mereka juga akan berkata, "Lihat, ini," atau "Lihat, di sana." Karena lihatlah, kerajaan Allah ada di dalam diri Anda. Lukas 17, 20-21. Orang Saduki menuduh Yesus melakukan penistaan agama dan menuntut Yesus disalib. Maka Pilatus kemudian mengambil Yesus dan mencambuknya. Kemudian Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu mengetahui bahwa aku tidak menemukan dasar untuk menuduh dia." Ketika imam-imam kepala dan para petugas melihat dia, mereka berteriak, katanya, "Salibkan, menyalibkan!" Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, karena menurutku tidak ada dasar untuk menuduh dia." Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum kami dia harus mati, karena dia menjadikan dirinya anak Allah." Mendengar hal ini, Pilatus berusaha untuk melepaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak mengatakan, "Jika kamu melepaskan orang ini, kamu bukan teman Kaisar. Setiap orang yang menjadikan dirinya raja berbicara menentang Kaisar." Mereka berteriak, "Enyahlah dia, pergi darinya, salibkan dia." Pilatus berkata kepada mereka, "Apakah aku harus menyalibkan rajamu?" Imam-imam kepala menjawab, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Maka ia menyerahkan dia kepada mereka untuk disalib. Jadi mereka mengambil Yesus dan membawanya pergi. Yohanes 19, 1, 4, 6-7, 12, 15-16. 28,3,6. Gereja. Siapapun yang beriman kepada Yesus Kristus dianggap sebagai bagian dari kelompok masyarakat ini. Jika Anda mempertimbangkan fakta bahwa Yesus adalah imam besar, maka Anda dapat memahami mengapa para pengikutnya disebut gerejanya. Yesus juga menyebut para pengikutnya sebagai mempelai wanitanya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kita gambaran tentang bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Yesus. Itu dimaksudkan untuk menjadi pribadi, dekat, intim, dan penuh kasih sayang, sama seperti pernikahan. Jangan bingung antara gereja atau mempelai wanita dengan Israel. Gereja dan Israel adalah dua kelompok yang sangat berbeda dengan tujuan yang unik. Sebagaimana Israel dipisahkan, demikian pula gereja. Gereja adalah pelita lain di dunia yang gelap. Gereja belum menggantikan Israel. Ketika pengangkatan terjadi, Yesus memindahkan gerejanya dan membawa mereka ke surga. Namun, Israel tetap bertahan. Salah satu tujuan gereja di masa depan adalah untuk memerintah bersama Yesus di bumi selama 1000 tahun pemerintahannya. Itu dimulai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus adalah kepala gerejanya, tubuhnya. Itu terdiri dari orang-orang beriman yang beriman kepadanya. Rasul Paulus menjelaskan hal itu kepada kita dalam ayat-ayat ini. Orang-orang kudus dan gereja adalah orang-orang percaya. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, memberikan kepada Anda roh kebijaksanaan dan wahyu dalam pengetahuan tentang Dia. Mata pemahaman Anda diterangi, agar kamu mengetahui apa harapan panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus, dan betapa besarnya kuasanya terhadap kita yang percaya, sesuai dengan hasil kuasa-kuasanya yang Dia berikan. Bekerja di dalam Kristus ketika Dia membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh melampaui segala kerajaan dan kekuasaan dan keperkasaan dan kerajaan, dan segala nama yang dapat disebut, bukan hanya pada zaman ini, melainkan juga pada zaman yang akan datang.
dan Dia meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya dan memberikan Dia sebagai kepala atas segala sesuatu kepada gereja, yaitu tubuhnya, kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Efesus 1:17-23 versi Raja Yakobus Baru. Yesus adalah imam besar. Orang-orang beriman adalah rumahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kudus, yang mengambil bagian dalam panggilan surgawi, pertimbangkan Rasul dan imam besar pengakuan kita, Yesus tetapi Kristus setia sebagai putra yang mengawasi rumahnya. Kita adalah rumahnya, jika kita berpegang teguh pada keyakinan kita dan teguh pada kemegahan harapan kita sampai akhir. Ibrani 3:1-6. Dalam ayat-ayat ini, gereja adalah orang-orang yang menyanyikan lagu baru, dan mereka akan memerintah bersama Yesus selama periode milenium. Yesus adalah anak domba. Aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seolah-olah telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus, keluar ke seluruh bumi. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru, katanya, Engkau layak mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah terbunuh dan telah membeli kami bagi Allah dengan darahmu dari setiap suku, bahasa, umat dan bangsa, dan menjadikan kami raja, dan menjadi imam bagi Allah kami, dan kami akan memerintah di bumi. Wahyu 5:6-9-10. Nabi Yesaya memberitahu kita bahwa Allah, pencipta kita juga adalah suami kita. Sebab penciptamu adalah suamimu, dan Yahweh of Armies adalah namanya. Yang Maha Kudus Israel adalah penebus Anda. Dia akan disebut Tuhan seluruh bumi. Yesaya 54:5. Murid Yesus, Yohanes, menggambarkan pernikahan antara Yesus dan orang-orang percaya dalam ayat-ayat ini. Yesus adalah anak domba, dan istrinya adalah orang-orang kudus. Aku mendengar sesuatu seperti suara himpunan besar orang, dan seperti suara air bah, dan seperti suara guruh yang dahsyat, berkata, Haleluya, karena Tuhan, Allah kita, yang Maha Kuasa, memerintah. Marilah kita bersukacita dan bergembira, dan mari kita memuliakan Dia. Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba, dan istrinya telah bersiap-siap. Diberikan kepadanya agar ia mengenakan kain lenan halus yang cemerlang dan murni. Sebab lenan halus itu adalah amal saleh orang-orang kudus. Dia berkata kepadaku, Tulislah, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19:6-9. 28,3,7. Kafir. Secara luas, ini mengacu pada suatu bangsa atau orang yang tidak termasuk dalam kelompok bangsa pilihan Tuhan, Israel. Dalam Perjanjian Baru, istilah ini sering merujuk pada seseorang yang berkewarganegaraan Yunani, yang berarti orang non-Yahudi. Jadi istilah ini mengacu pada kebanyakan orang yang pernah hidup atau meninggal. Jika Anda bukan orang Yahudi, Anda adalah orang bukan Yahudi. Dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, diselamatkan melalui Yesus. Jadi di dalam Kristus Yesus, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Tidak ada orang Yahudi atau orang bukan Yahudi. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jika Anda milik Kristus, maka Anda adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Galatia 3:26, 28-29 versi Internasional Baru. Orang-orang Yahudi menerima firman Tuhan terlebih dahulu. Karena mereka tidak mau mendengarnya, Rasul Paulus mulai berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus dan Barnabas berbicara dengan berani dan berkata, firman Tuhan perlu diberitahukan terlebih dahulu kepadamu, karena kamu memang telah menjauhkannya dari dirimu sendiri dan menganggap dirimu tidak layak menerima kehidupan kekal. Maka lihatlah, kami berpaling kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sebab demikianlah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Aku telah menjadikan kamu sebagai terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya kamu membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kisah 13:46-47. 28,3,8. Murid. Seorang murid adalah pengikut Yesus.
Selama pelayanan Yesus di bumi mempunyai 12 murid. Petrus disebut juga Simon, Andreas yang merupakan saudara Petrus, Yakobus dan Yohanes yang merupakan anak Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon yang fanatik, dan Yudas Iskariot. Mereka bepergian bersama Yesus dan menyaksikan ajaran, mukjizat, dan penyembuhannya. Para murid adalah orang-orang yang mencatat apa yang mereka lihat dan dengar untuk kita semua baca di dalam Alkitab. Jika Anda beriman kepada Yesus dan mengikuti jalannya, Anda juga seorang murid. 12 murid Yesus digambarkan dalam ayat-ayat ini. Inilah nama ke-12 rasul itu. Yang pertama, Simon, yang dipanggil Petrus, Andrew saudaranya, Yakobus putra Zebedeus, Joh saudaranya, Filip, Bartolomeus, Trumah, Matius pemungut pajak, Yakobus putra Alfeus, Lebbaeus yang juga disebut Tadeus, Sakulah orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang juga mengkhianatinya. Matius 10, 2-4. Yesuslah yang berbicara dalam kitab suci ini. Dia memberitahu kita bahwa para murid mengikutinya. Siapa yang mencintai hidupnya di dunia, dia akan kehilangannya. Barang siapa tidak memperdulikan kehidupannya di dunia, maka ia akan menyimpannya selamanya. Siapapun yang ingin menjadi muridku harus mengikutiku, karena hambaku harus berada di tempatku berada, dan Bapa akan menghormati siapapun yang melayani aku. Yohanes 12, 25-26, terjemahan Hidup Baru. Murid-murid Yesus mencatat apa yang mereka lihat, dan kesaksian mereka adalah perjanjian baru. Banyak orang mulai menulis kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Mereka menggunakan laporan saksi mata yang beredar di antara kita dari para murid mula-mula. Lukas 1, 1-2 terjemahan Hidup Baru. Dalam ayat ini, murid Yesus, Yohanes, menegaskan kembali bahwa dia adalah saksi sejati atas apa yang ditulisnya. Inilah murid yang memberi kesaksian tentang hal-hal ini, dan menulis hal-hal ini. Kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Yohanes 21-24. Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua orang muridnya. Jika Anda beriman kepada Yesus, ini berlaku bagi Anda karena Anda juga seorang murid. Ke-11 murid itu pergi ke Galilea, ke gunung tempat Yesus mengutus mereka. Yesus datang kepada mereka dan berbicara kepada mereka, katanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa, bahkan sampai akhir zaman." Matius 28, 16, 18-20. 28,3,9. Orang suci kesengsaraan. Jika Anda tertinggal setelah pengangkatan, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci masa kesusahan besar. Orang-orang ini memilih Yesus daripada antikristus dan nabi palsu. Orang-orang ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa ia mati untuk dosa-dosa kita, bahwa ia bangkit dari kubur dan hidup serta memerintah di surga. Mereka menaruh iman mereka kepada Yesus. Tidak mudah menjadi orang suci masa kesusahan, dan itu mungkin membuat Anda menjadi martir. Namun ingatlah bahwa kematian di dunia bukanlah akhir. Jika Anda beriman kepada Yesus, Anda akan hidup kekal bersama Dia dalam tubuh baru yang mulia. Yesus akan membantu Anda mengatasinya, karena Dia telah menang. Beberapa orang kudus masa kesusahan besar menjadi martir, karena tidak menyembah antikristus yang disebut binatang itu. Dajjal berperang dengan orang suci mengacu pada orang tertinggal yang menjadi beriman. Hal ini diberikan kepadanya untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Kekuasaan atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa diberikan kepadanya. Dia diberikan untuk memberikan nafas kepada patung binatang itu, agar patung binatang itu berbicara dan menyebabkan banyak orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 13, 7-15. Orang-orang kudus. Kesengsaraan yang menjadi martir diperlihatkan di surga, di bawah mezbah Tuhan. Yohanes, murid Yesus, menjelaskannya kepada kita dalam ayat-ayat ini. Ketika dia membuka meterai yang kelima, saya melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh demi firman Allah dan demi kesaksian anak domba yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring sambil berkata, "Berapa lama lagi?
Ya Tuhan, yang suci dan benar, sampai Engkau menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jubah putih panjang diberikan kepada mereka masing-masing. Mereka diberitahu bahwa mereka harus beristirahat sejenak, sampai rekan-rekan pelayan dan saudara-saudara mereka, yang juga akan dibunuh meskipun mereka terbunuh, menyelesaikan perjalanan mereka. Wahyu 6, 9-11. Orang-orang kudus pada masa kesusahan besar akan menderita penganiayaan, sama seperti yang dialami Yesus. Ketahuilah bahwa ada pahala di surga yang menanti Anda jika Anda tertinggal dan sekarang menjadi orang yang beriman. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Berbahagialah kamu apabila orang mencela kamu, menganiaya kamu, dan mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu secara tidak benar, demi aku. Bergembiralah dan bergembiralah, karena besarlah pahalamu di surga. Sebab begitulah cara mereka menganiaya nabi-nabi sebelum kamu. Matius 5, 11-12. Petrus, salah satu murid Yesus, menjelaskan secara rinci tentang penganiayaan dan mengungkapkan bahwa hal itu tidak perlu membuat malu. Anda diberkati. Teman-teman terkasih, jangan kaget dengan cobaan berat yang datang kepadamu untuk menguji kamu. Seolah-olah ada sesuatu yang aneh sedang terjadi pada kamu. Tetapi bergembiralah karena kamu ikut serta dalam penderitaan Kristus, supaya kamu bersuka cita yang meluap-luap ketika kemuliaannya dinyatakan. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan dan roh Allah ada padamu. Namun, jika Anda menderita sebagai seorang Kristen, jangan malu, tapi pujilah Tuhan, karena Anda menyandang nama itu. Pertama Petrus 4, 12-14, 16 versi internasional baru. Jika Anda tertinggal, Anda masih bisa mengatasi dan menjadi orang suci kesengsaraan. Nama Anda akan dicatat dalam buku kehidupan Yesus. Yesuslah yang berbicara di sini. Siapa yang menang akan mengenakan pakaian putih, dan aku sama sekali tidak akan menghapus namanya dari buku kehidupan, dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3, 5.